Halo teman-teman, salam jumpa kembali. Semoga tetap sehat dan tetap semangat, gembira dalam menjalani hidup harian kita. Apa kabar semuanya? Salam dari saya, bersama saya Sister Grace. Kembali kita akan melanjutkan katekesi kita. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang arti dan simbol dalam liturgi, tentang sikap atau tata gerak dalam liturgi. Nah, tentunya ini dalam situasi normal ya, teman-teman sekalian. Oke, pada kali ini yang pertama yang saya mau perkenalkan, bukan perkenalkan lagi, maksudnya yang saya mau bahas tentang tata gerak dalam liturgi dengan maknanya adalah tentang berjalan. Nah, berjalan ini sudah lama kita tahu dan kita lakukan, tetapi pengetahuan tambahan kepada mereka yang baru bergabung dalam gereja Katolik atau sekedar ingin tahu bagi mereka yang belum tahu, berjalan itu bagaimana berjalan yang baik yang di dalam kita berliturgi. Nah, berjalan yang baik dilakukan dengan tegap, hikmat, serta pandangan yang mengarah ke depan. Nah, ini sebagai penghormatan kita bahwa kita siap untuk melaksanakan liturgi. Nah, berjalan ini dilakukan oleh umat dan imam. Yang pertama, ketika rombongan para imam bersama dengan para petugas liturgi mengadakan perarakan untuk maju ke altar, memasuki gereja, dan juga dilakukan oleh umat ketika petugas lektor dan mazmur akan segera membacakan, mengambil bagian atau melaksanakan tugas. Kemudian umat berjalan demikian ketika mengadakan kalau ada perarakan persembahan, lalu juga pada saat maju untuk menerima komuni dan saat pulang untuk kembali ke tempat duduk. Nah, demikian juga dilakukan misdinar itu berjalan pada saat liturgi itu setiap kali akan melaksanakan tugas. Nah, saya hanya mau mengatakan bahwa berjalan yang dilakukan dengan baik, dengan penuh hikmat, tidak tergesa-gesa dan tidak terlalu lambat. Kalau terlalu tergesa-gesa, sepertinya kita tidak hikmat melaksanakannya. Dan kalau terlalu lamban, ya kesannya seperti tidak ada semangat, seperti itu. Jadi dilakukan dengan seperti biasa, dengan penuh hikmat. Nah, itu tentang berjalan. Yang berikut tanda salib. Nah, tata gerak yang kedua adalah tanda salib. Tanda salib dibuat ketika kita memasuki gereja dan kita mengambil air baptis yang kita pakai untuk menandai diri kita. Itu sebagai tanda peringatan pembaptisan yang kita terima. Kemudian tanda salib kita lakukan saat mengawali dan mengakhiri perayaan Ekaristi. Dan yang berikut, tanda salib kita lakukan saat menerima percikan air suci kalau dibuat sebagai pernyataan tobat. Nah, ini diungkapkan tanda tersebut sebagai kesadaran kita sebagai anak-anak Allah dan kesetiaan pada janji baptis. Yang berikut, tanda salib kita lakukan saat memulai bacaan Injil yang kita buat di dahi, di mulut, dan di dada. Yang artinya kita lakukan di dahi itu mengungkapkan hasrat agar budi diterangi. Dan kita lakukan di mulut itu, semoga mulut kita disanggupkan untuk mewartakan. Dan yang berikut,
Kita lakukan di dada itu, semoga hati kita diresapi sabda Tuhan, atau semoga sabda Tuhan yang kita dengar itu bersemayam selalu di dalam hati kita. Nah, itu saat kita melakukan tanda salib dengan makna tanda salib yang kita buat. Nah, juga pada saat kita menerima berkat pengutusan, tadi saya sudah katakan bahwa dilakukan pada awal dan akhir perayaan Ekaristi. Yang berikut, perarakan. Nah, apa yang dimaksud dengan perarakan? Perarakan imam, prodiakon, misdinar. Pada hari-hari biasanya bergerak dari sakristi langsung ke depan altar, ke depan panti imam biasanya. Tetapi kalau pada hari-hari raya itu biasanya dari pintu utama melewati jalan tengah, lorong tengah dalam gereja itu diadakan perarakan. Nah, sesuai dengan urutan perarakan biasanya misdinar pembawa salib, lalu dengan urutan-urutannya, lalu sampai pada di belakang itu yang selebrannya. Nah, saat kita menyambut perarakan itu umat berdiri dan biasanya selalu diiringi dengan lagu pembuka sampai selesai. Perarakan juga biasa dilakukan oleh umat saat mengantar kolekte atau mengantar bahan persembahan. Biasanya kan kalau perayaan besar itu ada banyak persembahan yang diantar ke depan altar itu, maka biasanya ada beberapa orang melakukannya itu. Nah, setelah perarakan ada sikap membungkuk. Membungkuk biasa dilakukan oleh imam saat mau memimpin ibadat. Biasanya kalau datang ke depan altar itu biasa membungkuk begitu. Nah, dan juga para petugas liturgi yang bersama dengan imam. Lalu kemudian juga dilakukan imam pada saat konsekrasi. Ketika konsekrasi lalu selesai mengangkat hosti itu biasanya membungkuk. Lalu oleh umat ketika mengucapkan doa aku percaya dan sampai pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus. Nah, di situ umat semua membungkuk dan sambil biasanya menebak dada begitu, membungkuk sambil mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, apa artinya kita membungkuk saat itu? Sebagai tanda ungkapan, sebagai tanda peringatan ya, peringatan akan inkarnasi, sebagai tanda peringatan akan inkarnasi, sebagai tanda ungkapan iman kita. Berikut dilakukan juga oleh oleh umat ketika berada di depan salib. Biasanya kalau kita mau, khususnya pada hari Jumat Agung itu biasanya kita mau menghormati salib itu ada kita membungkuk menghormati salib, lalu kemudian nanti kita mengecup atau mencium salib itu. Yang berikut dilakukan oleh umat ketika masuk gereja di mana tersimpan sakramen Maha Kudus. Kalau tidak bisa berlutut, maka dilakukan membungkuk. Nah, itu tentang sikap membungkuk. Berikut, sikap berikutnya adalah mengecup. Mengecup dilakukan oleh imam sebelum memakai pakaian liturgi. Nah, yang pada katekese kemarin tentang pakaian imam itu saya sudah jelaskan bahwa kalau imam mau mengenakan pakaian liturgi, khususnya stola itu biasanya selalu dikecup.
Dikecup maknanya sebagai ungkapan rasa hormat, karena itu adalah barang-barang suci. Kemudian juga dilakukan oleh imam di altar saat baru mau memulai ekaristi itu, biasanya kalau sampai di altar mengecup altar dulu. Nah, sebagai penghormatan terhadap altar sebagai meja perjamuan Tuhan dan untuk menghormati Allah di tengah-tengah umatnya. Berikut, mengecup juga dilakukan oleh umat pada saat peringatan Jumat Agung. Nah, itu mengecup salib maksudnya. Sikap yang berikut itu mendupai, atau tata gerak yang berikut adalah mendupai. Nah, mendupai dilakukan dalam perayaan itu pada saat perayaan-perayaan besar. Kita ingat biasanya pada perayaan Natal atau Paskah itu ada pendupaan, dan itu yang didupai itu kalau umpamanya malam Paskah yang didupai itu lilin Paskah, lalu nanti Injil, lalu bahan persembahan, altar, lalu juga umat. Nah, yang tentang mendupai ini saya sudah jelaskan kemarin tentang penjelasan menggunakan wiruk itu. Nah, mendupai. Yang berikut tentang menundukkan kepala. Menundukkan kepala sebagai sikap hormat atau sebagai tanda penghormatan oleh imam sebelum dan sesudah mendupai altar dan bahan persembahan. Nah, biasanya kalau dalam perayaan Ekaristi imam mau kalau imam mengadakan pendupaan itu sampai depan altar biasanya menundukkan kepala dulu baru dilanjutkan dengan mendupai. Sama dengan misdinar, kalau mau mendupai umat mereka menundukkan kepala baru mendupai. Nah. Yang berikut berlutut. Berlutut merupakan sikap doa yang mengungkapkan kerendahan hati. Nah, berlutut dilakukan oleh umat ketika berdoa pribadi saat mengawali atau mengakhiri Ekaristi. Biasanya kan kalau kita masuk gereja, setelah kita menghormati sakramen di depan, kita berlutut, kita masuk ke dalam kursi itu kita biasanya berlutut. Nah, berlutut untuk berdoa. Sama dengan pada saat kita mau pulang, berlutut juga. Juga pada saat kita mengucapkan doa tobat. Dan juga saat mengucapkan doa aku percaya yang tadi saat membungkuk itu kita juga lakukan khusus pada Natal kita berlutut saat mengucapkan yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria khusus pada hari Natal sebagai tanda ungkapan iman yang mendalam. Yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, itu kita berlutut pada hari Natal, khusus pada hari Natal. Kalau pada hari-hari biasa kita hanya menundukkan kepala saja, tetapi pada saat hari Natal kita berlutut saat mengucapkan doa aku percaya dan sampai pada kalimat yang dikandung dari Roh Kudus. Berikut dilakukan oleh imam dan umat untuk merenungkan wafat Tuhan pada saat kisah sengsara. Ini biasa dilakukan pada saat bacaan Injil, membacakan kisah sengsara pada Minggu Palma dan hari Jumat Agung, ibadat Jumat Agung. Nah, kita sampai pada Yesus wafat di salib itu, imam dan seluruh umat berlutut sebagai tanda penghormatan atas wafatnya Yesus Kristus di salib. Nah, itu beberapa kali kita melakukan sikap berlutut dalam perayaan liturgi. Berikut duduk. Nah, jadi sebenarnya sikap-sikap liturgi yang kita lakukan itu sudah biasa, tetapi mungkin saja kita tidak tahu apa maknanya, kenapa kita melakukan demikian. Nah, saya lanjut tentang sikap duduk. Duduk dilakukan ketika kitab suci dibacakan selain bacaan Injil. Jadi bacaan pertama, bacaan
Mazmur tanggapan, bacaan kedua kita duduk. Nah, nanti bacaan Injil kita berdiri. Terus setelah itu saat mendengarkan khotbah kita duduk. Lalu kemudian saat persiapan persembahan kita duduk. Dan juga pada saat pembacaan pengumuman. Jadi beberapa sikap yang beberapa saat atau waktu yang kita lakukan duduk dalam perayaan Ekaristi. Duduk itu sebagai ungkapan kesediaan kita mendengarkan. Umpamanya kalau bacaan itu berarti kita bersedia mendengarkan sabda Tuhan. Lalu kalau pada saat pengumuman kita bersedia mendengarkan pengumuman. Jadi sebagai tanda kesiapsediaan kita untuk menyimak atau mendengarkan atau apa yang akan terjadi di depan itu kita bersedia untuk menyimaknya. Berikut tentang bersila. Nah, ini bersila ini kalau di gereja pada umumnya jarang dilakukan. Hanya kalau kita mengadakan perayaan di tempat-tempat tertentu, umpamanya di aula yang tidak genap kursi atau di kapel. Nah, dilakukan duduk bersila. Duduk bersila biasanya kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan biasanya bersimpuh. Nah, ini salah satu sikap liturgi juga sebagai tanda sopan santun dan penghormatan kita. Duduk demikian juga merupakan satu tanda kesiapsediaan kita bersila. Tapi jarang dilakukan, hanya pada tempat-tempat khusus. Yang berikut berdiri. Nah, ini berdiri sudah biasa kan kita lakukan. Berdiri dilakukan ketika kita menyambut imam masuk. Nah, tadi saya sudah jelaskan pada awal. Pada saat perarakan masuk itu kita berdiri menyambut imam. Karena imam yang masuk bersama dengan para petugas liturgi itu adalah melambangkan bahwa Kristus memasuki perjamuan. Kristus memasuki perjamuan, maka kita berdiri menyambutnya. Sama dengan biasanya kalau di undangan-undangan itu, apalagi kalau seperti pesta orang nikah. Kalau pengantin mau masuk kan kita sambut dengan berdiri. Nah, kita dalam perayaan Ekaristi kita menyambut Tuhan juga dengan siap sedia dengan sikap berdiri. Lalu kemudian kita berdiri pada saat pemakluman Injil. Nah, tapi sebelumnya itu dalam waktu tobat kalau kita bisa melakukan dua sikap. Kalau kita tidak bisa berlutut, maka kita berdiri. Nah, setelah itu dalam pemakluman Injil saat bacaan Injil juga kita berdiri. Berdiri itu sebagai tanda kita menghormati Kristus yang sedang bersabda. Nah, jadi sebenarnya dalam sikap liturgi tentang berdiri ini saat bacaan Injil ini sebenarnya yang harus kita lakukan adalah berdiri dengan tegap dan memandang kepada romo atau imam yang membacakan kitab suci, karena romo atau imam itu adalah sebagai pengganti Kristus yang saat itu sedang bersabda. Jadi bukan kita untuk sibuk baca sendiri. Ini yang banyak kali salah dalam tata Ekaristi. Orang sibuk sendiri, sibuk dengan membaca bacaan yang dia bawa, lalu tidak mendengarkan. Nah, pada saat habis bacaan, biasanya di romo mengatakan, ini biasanya yang biasa dikatakan romo, demikianlah Injil Tuhan, syukur, terpujilah Kristus. Nah, kita jawab seperti itu. Tapi biasanya orang sibuk entah membaca dari buku, entah membaca dari HP. Saya kadang-kadang jadi bingung lihatnya. Yang seharusnya kita buat adalah berdiri dengan tegap dan mendengarkan, menatap kepada imam yang sedang membacakan Injil itu. Karena itu adalah Kristus yang sedang bersabda. Jadi sebenarnya salah kalau kita umat yang saat bacaan Injil lalu kita baca sendiri, kita sibuk membaca. Harusnya kita dengarkan Injil yang romo, imam yang sedang membacakan Injil itu. Biasa kan romo di akhir juga ada dialog bilang,
Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Lalu kita jawab, Roma kan tidak bilang, berbahagialah kita yang membaca, karena kita mendengarkan, bukan kita membaca. Sikap yang berikut, merentangkan tangan. Ini merupakan tanda penyerahan kita kepada kehendak Allah. Yesus merentangkan tangan di kayu salib. Dengan merentangkan tangan, orang membuka seluruh genggaman kepalan tangan, dengan arti kita membuka seluruh genggaman yang ada di dalam diri kita dan menyerahkannya sebagai milik Allah. Merentangkan tangan dilakukan oleh imam ketika mendoakan doa pembuka dan penutup, doa persembahan, doa Bapa Kami, doa syukur agung, serta dilakukan oleh umat ketika menyerahkan hidup dalam segala permohonan. Merentangkan tangan. Tapi untuk umat itu tidak wajib. Yang wajib melakukannya itu adalah imam di saat-saat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, berikut, menengadahkan kepala. Nah, ini biasa dilakukan oleh imam ketika konsekrasi itu, lalu saat mengangkat sakramen begitu, misalkan mengangkat sakramen atau piala, diangkat sambil dilihat. Nah, ini juga seharusnya saat itu umat melakukan hal yang sama dilakukan oleh Romo, yaitu menatap hosti atau sakramen yang sudah dikonsekrasi. Kita menatap, tapi kebanyakan umat malah menunduk. Romo menatap, itu kita harusnya juga kita ikut menatap, karena Romo mengangkat itu memperlihatkan kepada kita bahwa inilah Kristus yang kita imani. Jadi kita menatap. Nanti kita menunduk itu setelah Romo meletakkan hosti dan piala itu, saat Romo berlutut atau membungkuk. Nah, saat itu baru kita juga membungkuk, menghormati. Bukan pada saat mengangkat hosti atau piala. Kita saat diangkat, kita seharusnya menatap Kristus yang ada di hadapan kita saat itu. Ini biasa salah. Yang berikut, mengangkat tangan. Nah, mengangkat tangan hampir sama dengan merentangkan tadi. Lalu kemudian menyembah mengandung arti sebagai tanda bukti dan hormat kepada Tuhan. Menyembah dilakukan oleh umat saat tubuh dan darah Kristus yang sudah dikonsekrasi itu sudah diangkat oleh Romo dan ikut bersama dengan Romo atau imam untuk menghormati, menyembah, menundukkan kepala. Yang berikut, sikap tanda mengatupkan tangan. Mengatupkan tangan dibuat ketika sebelum dan sesudah menerima komuni. Biasa kan kita maju seperti ini. Maju untuk menerima komuni. Dan kita pulang juga setelah menyambut komuni, kita tetap mengatupkan tangan. Ini sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Mengatupkan tangan juga bisa dilakukan oleh umat saat berdoa pribadi. Ya, sebagai mengatupkan tangan sebagai tanda penghormatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Ya, berikut mencium itu hampir sama dengan mengecup. Sama dengan tadi dilakukan oleh Romo saat mencium atau mengecup altar, juga saat mencium salib yang dilakukan oleh umat juga saat mencium salib pada hari Jumat Agung. Yang berikut adalah menumpangkan tangan. Menumpangkan tangan ini dilakukan dalam upacara tabisan, baik itu tabisan diakon, tabisan imam, dan tabisan uskup. Dilakukan sebagai tanda bahwa saat itu terjadi tahbisannya itu.
Yang berikut memerciki. Memerciki ini dilakukan pada saat pembaharuan janji baptis. Biasanya pada malam Paskah itu ada sebagai tanda pembaharuan janji baptis itu kita direciki air. Juga kalau tobat diganti dengan aspergesme, yang kita menyanyikan lagu aspergesme itu, lalu kita diperciki air sebagai tanda tobat. Lalu kemudian pada saat Minggu Palma biasa ada pemberkatan daun palma. Mereciki juga dipakai saat pemberkatan orang nikah, juga pada saat pemberkatan makam, pemberkatan orang meninggal, pemberkatan gedung-gedung, pemberkatan barang-barang suci yang diberkati. Nah, itu yang mereciki itu pemberkatan. Yang berikut menelungkup. Menelungkup itu atau tiarap dilakukan sebagai ungkapan tidak pantas atau merasa berdosa di hadapan Tuhan. Nah, ini biasa dibuat oleh romo yang akan ditabiskan, juga para calon uskup ketika mau ditabiskan, juga itu para biarawati. Ada banyak kongregasi yang ketika kaul kekal itu tiarap saat akan hendak mengikrarkan kaul kekalnya. Nah, biasa dilakukan ini saat litani para kudus. Yang berikut mengurapi biasanya dilakukan pada saat krisma, orang diurapi. Dengan itu sama dengan saat kita menerima abu sebelum pandemi ini, kita biasa ditandai dengan itu, dengan abu. Dan diurapi itu biasanya pada saat krisma kita diurapi dengan minyak krisma. Juga pada saat tabisan itu imam diurapi dengan minyak krisma di telapak tangannya. Nah, kalau orang sakit juga saat menerima sakramen perminyakan itu diurapi dengan minyak. Mengurapi dengan minyak sebagai ungkapan peneguhan atau pemberian kekuatan atau pelantikan. Nah, itu dalam beberapa kali praktek yang seperti yang saya sebutkan tadi itu, untuk imam, untuk orang sakit. Nah, maksudnya seperti itu. Ya, berikut memberkati dan menguduskan umat biasa dilakukan oleh imam saat memberkati. Memberkati adalah doa atau ungkapan permohonan pada Tuhan semoga yang diminta umatnya terkabul, terjadi atau terlaksana. Memberkati biasanya selalu disertai dengan gerakan tangan tanda salib seperti romo biasa buat pada saat penutup perayaan Ekaristi, saat kita menerima berkat atau saat uskup memberi berkat. Nah, itu tentang memberkati, kita sudah biasa lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, itulah beberapa sikap liturgi yang sudah biasa kita lakukan dan kita sudah tahu. Tapi bagi yang belum tahu, khususnya untuk saudara-saudari kita yang baru mengenal Katolik dan baru bergabung dengan kita, tentunya belum tahu. Nah, semoga apa yang saya sedikit berikan ini bermanfaat dan berguna, bisa membantu. Mohon maaf untuk kekurangan dan keterbatasannya. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa. Salam sehat.